Jika manusia menggunakan prinsip yang sama seperti telapak kaki tokek, apakah manusia juga bisa memanjat dinding seperti tokek? Jawaban secara teori, iya. Jadi, kalau manusia memiliki permukaan telapak yang dirancang seperti kaki tokek, dipenuhi struktur mikroskopis dan nanoskala yang mampu menciptakan miliaran titik kontak, maka manusia juga dapat memanfaatkan gaya van der Waals ini untuk menempel pada permukaan tertentu. Bahkan, para ilmuwan telah mengembangkan perekat biomimetik yang meniru struktur telapak kaki tokek. Perekat ini memungkinkan seseorang menempel pada dinding atau permukaan halus tanpa menggunakan lem, meskipun masih memiliki keterbatasan dibanding kemampuan alami tokek. Jadi, intinya adalah bukan karena tokek memiliki gaya khusus yang tidak dimiliki manusia. Manusia juga memiliki atom yang dapat mengalami gaya van der Waals sama seperti tokek, tapi perbedaannya telapak kaki tokek memiliki struktur nano yang memungkinkan miliaran titik kontak terbentuk sekaligus. Sedangkan telapak tangan manusia tidak memiliki struktur nano. Jadi, begitu ya. Dan sekarang analogi visualnya seperti apa? Apa telapak kaki tokek menempel begitu saja? Dan katanya di telapak kaki tokek terdapat jutaan rambut sangat kecil disebut seta. Dan di ujung rambut tersebut masih ada bagian yang jauh lebih kecil lagi disebut spatula. Yang sudah jelas-jelas rambut-rambut di telapak kaki tokek ini tidak akan kelihatan oleh penglihatan biasa mata kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kerja dari ujung rambut yang super kecil itu? Apa seperti pengait tembok? Atau di ujungnya tajam dan agak bengkok seperti banyak cakar sehingga merekat ke dinding? Nah, di sini langsung kita bahas sampai tuntas dan mendalam supaya rasa penasaran di kepala kita itu ada jawaban dan mendapat gambaran visualnya. Kita mulai dari poin-poin pentingnya dulu. Seperti cara kerja gaya van der Waals itu seperti apa visual simulasinya biar otak kita itu ada gambarannya. Jadi ini simulasi sederhananya ya, pas ada dua atom saling bertemu tuh gimana. Tapi yang sebenarnya atom tuh banyak. Ini hanya contoh dua atom saja. Sekarang kalian lihat, ini masih posisi netral ya, dimana jaraknya masih berjauhan. Dan sekarang saya bakal gerakin dua atom ini, saling berdekatan ya. Ingat, berdekatan, bukan terikat. Nah, kalian bisa lihat di posisi awan elektronnya yang kayak kabut asap ini, mereka saling berjauhan. Karena apa? Karena bermuatan sejenis. Plus bertemu dengan plus atau minus bertemu dengan minus, mereka saling bertolakan. Nah, muatan yang berlawanan plus bertemu dengan minus itu akan saling tarik-menarik. Jadi, pada atom, semua interaksi ini terjadi bersamaan antara proton, yaitu proton ini bermuatan plus dan elektron yang bermuatan minus. Sehingga gaya total bergantung pada jarak dan susunan atom. Pasti di sini kalian agak bingung. Pernyataan ini maksudnya gimana? Nah, saya bakal jelasin lebih detail menggunakan visualnya. Bayangkan ada dua atom. Atom kan banyak, kita bayangin dua aja dulu. Di setiap atom ada proton bermuatan plus, yaitu di bagian inti. Terus ada elektron bermuatan minus, yaitu yang mengelilingi inti. Kalau hanya ada dua atom yang saling mendekat, ini akan ada 4 gaya sekaligus yang bekerja bersamaan. 4 gayanya itu seperti ini. Gaya yang pertama, ketika elektron minus bertemu elektron minus akan menghasilkan gaya tolak. Artinya mereka akan berjauhan. Lanjut gaya yang kedua. Ketika inti plus bertemu inti plus akan menghasilkan gaya tolak juga. Artinya mereka akan berjauhan juga. Dan jika inti atom A menarik elektron dari atom B akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Dan yang terakhir, inti atom B menarik elektron dari atom A akan menghasilkan gaya tarik-menarik juga. Jadi sebenarnya ada 4 gaya yang bekerja bersamaan. Nah, dari kejadian gambaran visual ini, kalau jarak masih jauh, gaya tariknya itu sangat lemah. Kalau lebih dekat,
inti mulai cukup dekat dengan elektron lainnya, gaya tarik-menarik mulai terasa. Dan terakhir, kalau terlalu dekat, sangat-sangat dekat, gimana? Bagian ini yang menarik, gambaran visualnya seperti ini. Dan ada di kasus 2 balok besi dan juga ada di kasus ketika besi ditekan secara ekstrim ke lengan kita. Penjelasan ini ada di bagian akhir. Karena sekarang ini yang penting, tokek itu sendiri menggunakan gaya dengan jarak yang bagaimana supaya bisa nempel ke permukaan, sehingga bisa menahan berat beban tubuhnya sendiri. Jadi, tokek ini menggunakan jarak yang pas, jarak sekitar 0,3 sampai 0,4 nanometer. Nah, perbandingan visualnya seperti apa? Ibarat sebuah gedung dan debu, gedung itu ibarat rambut yang berukuran 80.000 sampai 100.000 nanometer. Sedangkan jarak ujung bulu halus di telapak tokek yang menempel ke permukaan dinding itu berjarak hanya 0,3 sampai 0,4, perbandingan yang sangat jauh sekali. Sekarang di sini kalian bisa lihat ujung cabang rambut halus dari tokek itu tidak menembus ke permukaan benda biar bisa merekat. Tapi satu ujung cabang rambut halus dari tokek ini saja bisa menghasilkan sangat banyak ikatan gaya tarik-menarik van der Waals. Kalian bayangkan saja, jika semua bulu halus tokek bekerja bersamaan, kita hitung ya, satu kaki tokek memiliki sekitar 100.000 sampai 500.000 helai rambut mikroskopis yang disebut seta, dan di setiap seta masih bercabang lagi sekitar 100 sampai 1000 ujung pipih, dan ini dinamakan spatula. Jadi setiap ujung cabang spatula inilah yang benar-benar mendekati ke permukaan dinding tersebut. Sekarang kita hitung kasar total ujung kontaknya. Misal 500.000 seta, setiap seta punya 500 spatula. Berarti totalnya 500.000 dikali 500 sama dengan 250 juta ujung kontak yang hanya ada pada satu kaki. Kalau tokek menggunakan keempat kakinya, 250 juta ujung kontak dikali 4 kaki menghasilkan 1 miliar ujung kontak. Dan hasil visualnya kalian bisa lihat bahwa spatula sangat lentur sehingga bisa mengikuti bentuk permukaan. Dengan begitu jutaan spatula dapat mendekati permukaan hingga mencapai jarak ideal untuk menghasilkan gaya van der Waals, dan itu pun tanpa menekan cukup keras hingga memasuki zona tolak yang kuat. Inilah salah satu alasan mengapa telapak kaki tokek menjadi inspirasi pembuatan perekat biomimetik yang ada di awal di video ini. Nah, sekarang masuk ke zona tolak. Di bagian sini saya akan kasih contoh 2 kasus. Kasus dari 2 balok besi dan kasus dari lengan kita ketika mendapat tekanan ekstrim dari balok besi. Pertama 2 balok besi, di sini kalian bisa lihat di visual simulasinya. Di sini atom-atom yang ada di besi ini benar-benar tidak bisa disatuin dengan hanya ditekan begitu saja. Jadi penjelasan lanjutnya begini, ketika ada di sentuhan normal, mereka tertahan oleh jarak minimum dan awan elektron mereka saling bersinggungan halus. Di titik ini, benda terasa keras dan tidak bisa ditembus. Terus lanjut, ketika ditekan paksa atau kita tekan sekuat tenaga, awan elektron saling tumpang tindih. Karena elektron sama-sama bermuatan negatif, muncullah gaya tolak elektrostatis. Nah, terakhir, gaya ekstrem atau disebutnya tembok kuantum. Berdasarkan prinsip eksklusi Pauli, mekanika kuantum melarang keras 2 elektron berada di tempat dan status yang sama. Alam semesta menciptakan penolakan eksponensial untuk mencegah hal ini. Jadi kesimpulannya begini, gaya tolak awan elektron ini jutaan kali lebih kuat dari otot manusia. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyatukan besi hanya dengan menekannya. Butuh panas ekstrim seperti las atau peleleh untuk membuat atom-atom bebas bergerak dan menata ulang ikatannya menjadi satu besi padat baru. Sekarang lanjut ke bagian kasus kedua, ketika 2 benda padat benar-benar sangat dipaksa dengan tekanan yang sangat ekstrim. Nah, kalian bisa lihat di visual simulasi ini, contohnya ada di lengan kita. Ketika tertindih besi dengan kekuatan ekstrim, dan yang terjadi begini, seperti ada pemotongan ikatan
ikatan dari atom-atom yang ada di lengan kita. Nah, jadi penjelasan ilmiahnya begini. Ketika lengan kita ditekan awan elektron dari beton, awan elektron yang ada di lengan kita itu menolak keras awan elektron dari si beton tadi. Dan ketika semakin ditekan, terjadilah robekan di kulit kita. Atom-atom lengan menyingkir ke samping. Tapi atom-atom lengan kita saling berpegangan berbagi elektron atau ikatan kovalen. Tapi pada akhirnya, ikatan kuat atom-atom itu akan terlepas. Memang ikatan kimia itu kuat, tapi ada batas tarikannya. Saat tekanan beton jauh melampaui batas elastisitas molekul, elektron terlepas paksa. Dinding sel dan protein robek seketika dan akhirnya terbelah. Ruang kosong tercipta dan beton masuk mengisi celah itu. Benda tidak menembus atom, melainkan memaksa atom menyingkir dan memutuskan pegangannya. Nah, disinilah fisika mekanika kuantum menjelaskan kengerian di dunia nyata. Benda padat tidak memotong benda padat. Gaya tolak elektron dari pisau atau beton. Memaksa atom-atom benda yang dipotong untuk melepaskan genggaman tangannya satu sama lain. Dan yang paling terakhir dari pembahasan video ini, kenapa kita tidak bisa menempel seperti tokek? Jawabannya ada di sini. Ini adalah gambaran perbedaan telapak tangan kita dengan telapak tangan kaki tokek jika di zoom dengan skala nanoskal. Nah, penjelasannya, telapak tangan kita dipenuhi oleh struktur nano berupa surat-surat protein dan membran lemak. Namun, strukturnya cenderung datar dan berlapis. Tidak membentuk seperti rambut sikat nano yang ujungnya terbela-bela seperti pada kaki tokek, sehingga tangan kita tidak bisa memunculkan gaya van der Waals yang cukup besar untuk mengangkat tubuh kita menempel di dinding. Dan kaki tokek seperti punya jutaan sikat gigi super kecil, dan ujung setiap bulu bercabang lagi menjadi ribuan ujung yang lebih kecil. Ujung-ujung itulah yang bisa mengikuti lekukan permukaan sampai ke skala yang sangat kecil. Bayangkan sikat gigi. Kalau kamu sentuhkan ke meja, bulunya akan membengkok mengikuti permukaan. Jadi secara makroskopis dilihat mata, kaki tokek terlihat berbulu, tetapi secara efektif saat menempel, ia justru bisa membuat kontak yang jauh lebih halus daripada telapak tangan kita. Jadi, begitu ya. Sekarang saya tanya ke kalian, apa penjelasan ini terlalu rumit? Coba kasih pendapat kalian ya teman-teman. Saya akhiri dulu videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.